Berarti jari-jari atom yang ada di sini ya, itu selisihnya sedikit dibanding dengan jari-jari tuan rumah. Dalam hal ini adalah silikon. Ya, berarti jari-jari atom arsenik, fosfor, boron, aluminium ya, ini berdekatan dengan jari-jari silikon. Sebaliknya kalau interstisi ya berarti jari-jarinya jauh selisihnya jauh lebih besar daripada 15% ya kalau lihat dari aturan Hume-Rothery waktu Anda belajar fisika bahan. Nah, kita lihat di sini ya bahwa konstanta difusivitas itu berubah terhadap temperatur. Di mana semakin tinggi temperatur maka semakin tinggi konstanta difusivitas. Oke. Nah, ada juga diagramnya yang seperti ini. Ya, ada macam-macam diagramnya. Sengaja saya berikan di sini bermacam-macam diagram supaya paling tidak Anda tidak kaget. Nah, ini diagram ini yang paling umum dipakai. Ya, kalau yang sebelumnya agak jarang, cuma yang ini yang sering dipakai. Anda perhatikan ini untuk difusi pada silikon, sedangkan ini difusi untuk gallium arsenat. Ya, kalau Anda dapat diagram, dibaca dulu captionnya ya, hati-hati ya. Nah ini perhatikan gambar A dan B ini kelihatannya kok sama ya, saya pakai yang mana nanti bingung. Nah ini di sini ada ya, ini untuk silikon, di sini untuk gallium arsenat. Nah Anda perhatikan juga di sini, ya ini untuk menentukan D, ya, ini ada sama ya, ada indium, antimoni, arsenik dan lain-lain ya, ini ada berubah terhadap temperatur. Nah di sini juga ada EA, energi aktivasi. Untuk apa EA itu? Nah, EA itu menentukannya bagaimana? Anda perhatikan di sini ada garis-garis seperti ini ya. Ada yang lurus, ya horizontal begini, kemudian agak miring dan seterusnya. Nah, untuk menentukan energi aktivasi dari masing-masing garis yang ada di sini, Anda tinggal cocokkan mana yang kemiringannya mendekati kemiringan EA ini. Ya, sebagai contoh, nggak ada yang horizontal lurus begini, nggak ada ya, berarti nggak ada yang EA-nya 0. Ya. Kemudian yang garis yang kedua di sini ya, miringnya sekian, kira-kira mana ini yang mendekati ini? Tinggal digeser aja kalau pakai penggaris, tinggal digeser. Mana? Misalkan dia mendekati yang natrium, ya berarti untuk natrium ini dia energi aktivasinya adalah 1 elektron volt. Ya, bisa dipakai untuk persamaan ini. Nah, di sini dikatakan koefisien difusi pada diagram ini sebetulnya merupakan D0, bukan D-nya, tapi D0. Berarti kalau ketemu di sini 10 pangkat sekian, ya, maka dia dimasukkan ke D0. EA-nya sesuai dengan kemiringan tadi, T-nya sesuai dengan temperatur proses, K-nya konstanta Boltzmann dalam elektron volt. Ya, sehingga nanti ketemulah harga D yang sesungguhnya. Ya, ini sebagai contoh cara membaca diagram ini. Ingat ini log loh ya. Ya, sumbu Y ini log. Sedangkan sumbu X adalah linear. Oke. Nah, untuk proses pre-deposisi, gambarnya seperti ini ya. Jadi saya punya SiO2, ya, proses oksidasi, yang kemudian saya kerok begini ya. Sehingga saya hanya ingin mendapatkan lapisan yang terdifusi itu hanya di bagian yang garis-garis ini. Nah, persamaannya seperti apa? Persamaannya adalah yang sebelah kiri. Ya. Atau Anda bisa juga menggunakan yang sebelah kanan. Ini ada 2 macam persamaan. Kalau Anda cari di buku ada 2 macam persamaan. Mana yang menurut Anda lebih familiar? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada CS, konsentrasi permukaan. Ya, CS ini siapa? CS ini dari diagram ini. Ini kalau di buku Anda punya bukunya Dieter ini ada. Ini ada garis-garisnya logaritmik itu ada ini. Nah, saya dapatnya yang bersih ini enggak ada garis-garisnya. Tinggal dicocokkan nanti apa yang mau didifusikan. Misalkan yang mau didifusikan adalah fosfor, ya, maka Anda cocokkan di sini. CS-nya berapa? Temperatur
itu temperatur apa? Temperatur proses predeposisi. Ya, temperatur proses predeposisi. Nah, yang kedua nanti ketika proses drive in atau difusi lanjut, ya. Nah, ini yang terjadi seperti ini. SI yang ada di sini dibuat didifusikan lagi yang garis-garis ini supaya dia semakin ke dalam. Nah, cara membacanya bagaimana, Nak? Oh, sorry. Ini persamaan yang predeposisi, ini yang difusi lanjut, maaf. Yang kiri difusi lanjut, ya, yang kanan ini predeposisi. Jadi predeposisi Anda pakai yang ini, difusi lanjut Anda pakai yang sebelah kiri. Mohon maaf. Nah, untuk proses difusi lanjut, Anda perlu perhatikan, ya, di sini ada C0, T. Nah, C0, T itu bisa kita dekati menggunakan CS juga. Ya, CS. Nah, ini CS ini nanti sama, menentukannya juga dari sini. Nah, perlu Anda perhatikan nanti pada saat proses drive in, diffusion atau difusi lanjut, ya, temperaturnya berapa, kemudian dopannya apa. Bisa jadi dopannya nanti berbeda dengan proses predeposisi. Jadi nanti harga D-nya akan berubah, ya, karena mungkin temperaturnya dan waktunya berbeda. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, CS tadi konsentrasi permukaan itu apa? Ya. Nah, ini untuk proses difusi lanjut, ya. Dia bergantung pada Q. Apakah Q itu? Q itu adalah dosis. Ya, nanti biasanya diberikan di dalam soal atau mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut di dalam slide ini. Di sini kalau secara matematis menghitungnya begini. Q adalah 2CS, ya, dibagi akar Pi dikalikan akar DT. Nah, untuk proses difusi lanjut, ya, Q ini hanya berlaku untuk proses difusi lanjut, ya. Predeposisi enggak ada Q. Ya, dosis enggak ada. Nah, pada proses difusi lanjut, Q ini atau dosis, kalau kita lihat ada 2CS, ada D, ada T. Nah, ini ditentukan oleh proses yang mana? Ya. Untuk proses difusi lanjut, ini semua ditentukan dari proses predeposisi. Ya, jadi proses difusi lanjut itu adalah proses predeposisi yang dilanjutkan. Sehingga dosis yang digunakan pada proses difusi lanjut adalah parameter yang digunakan pada saat proses predeposisi. Saya lanjutkan dulu. Ya, ini kalau kita lihat gradien konsentrasi, kalau Anda ditanya, ya, berapakah gradien konsentrasi, ya, maka Anda dapat menggunakan persamaan ini. Ya. Sedangkan kalau ditanya kedalaman sambungan, yang atas ini adalah kedalaman sambungan proses predeposisi, ya, yang kedua ini adalah kedalaman sambungan proses drive in. Ada banyak cara menghitung. Ya, nanti saya sampaikan semua di sini cara-caranya. Nah, ini gradien konsentrasi pada sambungan. Ya, ini juga sama nih pada konsentrasi Cx, T, gradien konsentrasi pada Cx, T. Kalau ini gradien konsentrasi, ya, secara keseluruhan dari surface sampai ke bulk. Ya, C bulk itu adalah konsentrasi pengotor sebelum deposisi, konsentrasi awal. Nah, kita lihat di contoh soal. Di sini boron didifusikan dalam silikon pada suhu, ya, 1000 derajat Celcius. Kemudian, nah ini perhatikan ada statement di sini, konsentrasi permukaan dijaga tetap sebesar 10⁻19 per cm3. Ya, waktu difusi adalah 1 jam. Anda ditanya berapa dosis dan gradien konsentrasi pada X. Ingat, dosis itu ditentukan oleh proses predeposisi. Ya. Cari dulu koefisien difusi boron. Ya, dilihat dari diagram, kemudian Anda cari koefisien difusi boron. Kemudian di sini Anda kalau ditanya Q, ya, karena Q tadi fungsi dari akar DT, ya, Q adalah 2/2CS akar Pi dibagi akar Pi dikalikan dengan akar DT.
ya, maka kita harus mencari akar dt dulu. Ya, bila temperaturnya adalah 1000 derajat, ya, maka difusivitasnya pada 1000 derajat. Waktu di sini adalah 1 jam, maka dimasukkan di sini 1 jam. Karena ini menggunakan detik, ya, maka ini Anda konversi detik. Sehingga akar dt atau panjang difusi adalah sepanjang sekian. Kemudian ini Anda masukkan ke dalam persamaan Q dengan CS yang sudah diketahui, ya, konsentrasi permukaan 10 pangkat 19, ya, diketahui. Nah, dapatkan harganya sekian. Ya, ini masih soal yang terkait dengan predeposisi. Nah, kemudian yang berikutnya Anda ditanya gradien konsentrasi. Ya, gradien konsentrasi dc dx pada x sama dengan 0. Ya, kita dapat menggunakan persamaan ini. Nah, dan selanjutnya bila pada konsentrasi 10 pangkat 15, berapakah kedalaman sambungannya? Ya, kita dapat menggunakan persamaan ini. Ya, XJ, X junction adalah 2 akar D T dikalikan error function komplement C yang ini dibagi dengan C bulk. Didapatkan 4,66 kali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian gradien konsentrasi pada 0,466 mikro ini ya, konversinya adalah persamaannya ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya nggak mau menjelaskan mundur tentang error function loh ya. Karena saya menganggap Anda sudah dapat bekalnya itu pada saat fisika bahan. Silakan dibuka kembali PPT-nya atau apanya kalau misalkan ada tentang error function. Oke, silakan bila ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nanti prosesnya bisa lebih rumit lagi. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan loh ya. Saya mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Ya, saya masih belum paham, Bu. Maksudnya dari pre-deposition terus dia langsung ke difusi lanjut itu bagaimana? Mohon maaf, Bu, saya belum memiliki gambaran. Maksudnya yang gimana? Oh, oke. Saya kembali ke yang ada gambarnya. Oke. Jadi gini, ya. Coba Anda sambil buka slide yang ada gambar sambungan PN ya, yang kebetulan dipotong penampang melintang begini. Di sini ada enggak? Oh, enggak ada. Ya. Sebetulnya untuk apa sih bikin predeposisi dan difusi lanjut? Ya. Biasanya begini. Bisa jadi ya SI yang ada di bawah ini, gambar ini. Ya, slide nomor 5 ini. Ya. SI yang ada di bawah ini bisa jadi dia tidak bersifat intrinsik, ya, alias dia sudah ekstrinsik. Di dalam sini bisa jadi dia sudah tipe P atau tipe N. Ya. Sehingga untuk membuat sambungan P dan N, bila yang bawah ini sudah tipe
N, misalkan ya, maka saya membutuhkan tipe P. Supaya ada tipe P nempel dengan tipe N. Nah, gimana caranya? Caranya tentunya saya harus memberikan gas tertentu sehingga ada lapisan yang terbentuk di atas substrat, ini yang warna hijau mentah ini, ya, yang nantinya dapat membentuk lapisan tipe P. Tinggal dipilih mana yang tipe P. Oh, boron. Ya udah dikasih boron. Ya, sehingga lapisan yang garis-garis ini tipe P, yang bawah ini tipe N. Ya, selesai sudah dalam satu proses predeposisi. Tapi bila device-nya nanti ya ternyata dibutuhkan NPN ya atau PNP ya, maka diperlukan proses difusi lanjut. Supaya apa? Misalkan ini yang warna hijau mentah tipe N ya. Yang garis-garis ini bisa jadi ada dua, ada P dan ada N. Atau bisa jadi pada saat kondisi drive-in, persis seperti gambar ini. Bagaimana kalau gambar ini? Kalau gambar ini begini, tetap didoping dengan zat yang sama, misalkan boron, ya semula ini boron, berarti ini saya kasih doping boron. Cuma saya ingin konsentrasi boron di bagian atas ini tidak sama dengan konsentrasi boron di bagian bawah. Ya, artinya ada gradien. Ya, bisa jadi yang atas ini konsentrasinya tinggi, semakin ke bawah dia semakin rendah. Ya, tapi saya ingin dia pada kedalaman tertentu. Kalau yang di proses atas saya hanya mampu kedalaman N, misalkan ya, N mikro. Sementara di proses kedua ini saya ingin mendapatkan N plus M mikro. Nah, maka saya perlu melakukan proses drive-in. Nah, Anda perhatikan di sini ya, ada SiO2. Ini SiO2 yang Anda tentukan di proses sebelumnya, yang sudah Anda pelajari, Anda kerjakan di modul 3 itu ini. Nanti saya kenalkan lagi, ada SiO2 yang dipakai untuk yang lain lagi. Tapi yang penting dasarnya menghitung SiO2-nya sudah punya. Ya, ini nanti namanya adalah sebagai masker. Nah ini. Kalau mungkin Anda bertanya, Bu, di atasnya ada SiO2. Ya ini namanya sebagai masker. Pelindung. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi perhatikan ya, pada saat proses predeposisi, bisa jadi untuk satu jenis dopan, dia baru dapat mencapai N kedalaman. Ya, tapi setelah proses difusi lanjut, dia bisa mencapai M kedalaman, N plus M kedalaman. Ya, misalkan demikian. Kenapa Bu nggak satu kali proses saja selesai? Ya. Ada banyak pertimbangan. Ya, karena sebetulnya kita nggak bisa prosesnya itu berjalan terlalu lama pada satu temperatur. Ya, karena banyak nanti yang bisa rusak adalah salah satunya adalah SiO2-nya ini. Ya, maka dari itu proses untuk supaya membuat lapisan tadi lebih dalam, ya, yang paling aman adalah 2 kali proses deposisi. Ini. Ya. Oke, silakan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau gitu saya lanjutkan ya, contoh yang kedua, contoh ini baru predeposisi ya. Anda perhatikan kalau yang saya beri warna berbeda itu menjadi ini ya, highlight ya. Nah, Anda perhatikan di sini arsenik ya, atom arsenik diposisikan melalui gas arsen ya, sehingga menghasilkan dopan persatuan luas sebesar 10⁻14 cm persegi. Yang saya beri warna hijau, dopan persatuan luas itu adalah G atau dosis. Ya, satuannya perhatikan cm persegi. Nah, kemudian Anda ditanya, berapa lama waktu yang diperlukan agar arsenik tadi berdifusi pada kedalaman
Xj sama dengan 1 mikrometer. Nah, Anda diberitahu asumsikan bahwa doping background, ya, background doping dari C substrat, ya, substratnya tadi adalah 10 pangkat 15 per centimeter kubik, temperatur prosesnya adalah 1200, ya, kemudian diketahui D0 untuk arsenik adalah sekian dan EA-nya energi aktivasi sekian. Ya, sama seperti waktu belajar fisika bahan, ya, dihitung dulu D-nya dari persamaan D0. Ya, dengan menggunakan D0 dan energi aktivasi. Didapatkan D-nya sekian. Ya, 2,6 kali sekian. Nah, pertanyaannya adalah menentukan menentukan waktu berapa lama agar dia berdifusi sejauh 1 mikrometer. Ya, di sini. Kita masukkan ke persamaan ini, Xj. Ya, ada dosisnya, Bu. Nah, kalau ada dosisnya berarti gunakan yang ini, yang ada G-nya. Ya. Maka di sini kalau saya kuadratkan akarnya hilang, ya. Maka Xj kuadrat diketahui tadi 1 mikrometer, ya. Nah, ini saya ubah dalam senti, saya kuadratkan. Ya, 10 pangkat min 8. Nah, ini saya kuadratkan jadi 4, ya, 2 kuadrat jadi 4, yang dalam akar menjadi hilang akarnya. Tinggal saya masukkan semua, ya, saya dapat pada sisi kanan masih ada T, ya, T dan akar T, seper akar T di sini. Ya, saya punya 2 T di sini. Anda lihat begini biasanya langsung shock, waduh nggak bisa diselesaikan. Kata siapa ya, masih bisa diselesaikan. Nah, tinggal saya geser saja, ya, persamaannya saya ubah-ubah sehingga saya dapat persamaannya seperti ini. Ya. Karena ada ln, ya, Anda mau selesaikan dalam ln juga boleh, Anda selesaikan dalam log juga boleh. Ya, silakan. Kalau dalam log berarti harus ditransformasikan. Ini saya beri contoh yang saya ubah menjadi log. Ya. Nah, jika saya mendapatkan persamaan seperti ini dalam log, ya, dan saya sederhanakan, saya buat 0, ya, saya sederhanakan dan saya buat 0. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kemudian saya potongkan 2 garis. Hasil perpotongannya adalah T yang dicari. Di sini ketemu T-nya kurang lebih 1190, ya, atau kurang lebih 20 menit. Ya, jadi nanti kalau ketemu persamaan seperti ini jangan kaget, ya, Anda bisa selesaikan menggunakan spreadsheet, ya, nanti bisa ketemu. Nah, oke. Ini adalah salah satu bentuk lain lagi dari soal yang mungkin bisa jadi nanti keluar. Nah, sekarang ini yang mungkin lebih applied, ya, untuk di modul nanti bisa Anda gunakan aplikatif. Nah, ini perhatikan, ini saya berikan sekaligus cara membacanya seperti apa. Proses predeposisi boron, ya, dilakukan pada temperatur 900 derajat Celcius selama 30 menit. Ya, berarti Anda punya T besar temperatur sama T kecil 30 menit. Pada keping silikon tipe N. Dengan konsentrasi background sebesar 10 pangkat 16 per centimeter kubik. Diketahui harga D-nya sekian. Anda ditanya Q, berapa dosis boron yang diperlukan? Nah, kemudian berapakah kedalaman sambungan P plus N? Oke, nanti kita akan lihat apa bedanya dikasih plus sama tidak dikasih plus. Ya. Kita tentukan dulu Q atau dosis. Ya, gunakan persamaan tadi 2CS akar DT dibagi dengan akar pi. CS-nya ditentukan dari diagram. Ya, temperaturnya berapa? 900. Ya, tinggal tarik garis vertikal, potongkan dengan garis punya boron. Ya. Kemudian tarik horizontal begini, ketemu berapa? Ya, misalkan di sini ketemu 10 pangkat 20. Ya, 10 pangkat 20. Ini tinggal dimasukkan dalam persamaan ini. D tahu, CS tahu, waktu juga tahu, ya, 30 menit kali 60 dalam detik soalnya. Dapatlah Q harganya sekian. Ya, 1,84 kali 10 pangkat 14 per sentimeter persegi. Oke. Nah,
Kemudian yang berikutnya Anda ditanya XJ, kedalaman sambungan. Kedalaman sambungan Anda gunakan persamaan ini, XJ sama dengan 2 akar DT. Nah, ada min 1 ya. Min 1 ini diingat-ingat bukan seper loh ya. Ini adalah inverse, kebalikan dari error function complement. Ya, jangan diseper, ini masih ada sebetulnya dari tahun-tahun yang sebelumnya itu kalau kena begini dibikin seper, ya salah ya. Ini artinya adalah inverse dari error function complement. Anda perhatikan di sini diasumsikan konsentrasi permukaan adalah tetap, ya. CS yang dari tabel dari diagram tadi yang 10 pangkat 20 itu tetap. Kita masukkan, ya D-nya tahu, ya T-nya tahu, ya RDT ini. Kemudian bulknya tahu 10 pangkat 16, CS-nya tadi dari diagram 10 pangkat 20. Nah, yang warna biru ini, ya, khusus yang di dalam kurung ini ketemulah 10 pangkat min 4. Ya, berarti saya harus mencari inverse error function complement dari 10 pangkat min 4. Buka lagi diagramnya, ya tabel dari error function. Kalau di sini error function complement, kalau diagram Anda sudah ada error function complementnya enak. Tapi kalau tidak ada, maka error function complement adalah 1 min error function tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat. 10 pangkat min 4. Ya, 10 pangkat min 4. Di manakah 10 pangkat min 4? Ya, dari sini nggak kelihatan. Tinggal dihitung aja 1, 2, 3, 4. Ini ada 1,34 kali 10 pangkat min 4, satunya 7,5 kali 10 pangkat min 5. Ya, kita ambil di sini. Jadi yang di dalam kurung ini itu adalah representasi dari ini. Nah, min 1 itu yang mana? Ya, berarti Anda harus mencari Z-nya ini. Kita gunakan interpolasi, ya 10 pangkat min 4, demikian dan seterusnya. Ya, sehingga didapatkan harga Z adalah 2,75 ya, antara 2,7 dan 2,8. Kita masukkan ke dalam persamaan ini lagi ya. Didapatkan XJ adalah sekian senti, 8,97 kali 10 pangkat min 6 atau 89,7 nanometer. Ini cara pertama. Cara kedua, kita dapat juga menghitung dengan menggunakan Q. Ya, bila Q-nya tadi diketahui. Ya, mari kita lihat di soal. Saya kembali dulu ke slide yang sebelumnya. Q-nya diketahui. Berarti Anda boleh menggunakan yang ada Q-nya. Ya, dimasukkan aja persamaan yang ada Q-nya tadi. Butuh apa saja? Sekian. Didapatkan angkanya sekian. Berbeda memang hasilnya. Ya, berbeda. Mengapa berbeda? Nah, ini saya beritahu dulu. Perbedaannya demikian. Mengapa hasil perhitungan menggunakan error function berbeda dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan yang di bawah? Ya. Yang di bawah ini distribusinya adalah Gaussian, ya, sedangkan ini adalah error function. Distribusinya distribusi error function. Jadi bentuk kurvanya tidak sama. Lengkung dari bentuk yang seperti lonceng ya. Kalau Gaussian itu kan seperti lonceng. Nah, kalau ini turunnya seperti lonceng begitu, jadi dia lebih landai sehingga dia mendapatkan XJ yang lebih panjang. Kelihatannya kecil, cuma selisih berapa nano gitu ya. Tapi kalau sekarang jadi masalah ini ya. Nah, sedangkan yang di atas ini bentuknya lebih parabolik. Jadi bentuknya itu seperti apa ya? Bukan setengah lingkaran ya, tapi bentuknya tuh jatuhnya mirip-mirip hampir seperti setengah lingkaran. Seperempat lingkaran, seperempat. Jadi Anda bisa bayangkan melengkungnya seperti itu, sedangkan yang di bawah seperti lonceng. Jadi ada ekornya kalau yang di bawah ini. Terus saya pakai yang mana kalau kondisi seperti ini?
Nah, bila kondisi soalnya seperti ini, Anda boleh pakai salah satu dari cara ini. Anda pakai yang atas juga betul, Anda pakai yang bawah juga betul. Ya. Nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada cara yang lain lagi. Yaitu menggunakan persamaan ini. Ya, 2 dikalikan akar dt ln dari tadi. Ya, CS dibagi dengan CP. Didapatkan sekian. Lebih besar lagi. Ya. Jadi kalau Anda lihat yang menggunakan error function dapat hasilnya paling kecil, ya, Gaussian juga mendapatkan hasil yang paling kecil. Nah ini satu lagi juga hasilnya malah ini yang mendekati Gaussian. Ya 98,7, yang di sini juga 98,3. Hampir sama. Ini juga agak-agak Gaussian ya karena dia ln. Mana yang mau dipakai? Monggo. Mau dipakai yang mana aja. Bila memang di dalam soal Anda diminta untuk menghitung Q. Ya. Kalau saya, bila di dalam soal Anda diminta menghitung Q, ya, maka yang kedua dan yang ketiga dapat dipakai. Tapi bila tidak ditanya tentang Q, ya sebaiknya menggunakan yang atas, error function aja. Oke, gitu ya, sementara ya. Silakan kalau mau bertanya lebih lanjut. Sebelum saya lanjutkan. Ini masih predeposisi, belum difusi lanjut. Bu, izin bertanya untuk yang Silakan, Mbak. Contoh soal 2 tadi, Bu. Yang hasilnya ada 2 grafik. Ya. Slide setelahnya, Bu. Oke. Nah ya, itu kan di akhir kan ada satu persamaan, Bu. Kenapa itu dijadikan 2 persamaan kayak Y sama dengan T log T saja, sama yang Y sama dengan 10,09 T min 8350. Ya, terima kasih. Kenapa harus ada 2 garis ya, 2 persamaan? Supaya bisa dipotongkan, Mbak. Kalau cuma 1 persamaan enggak ketemu nanti. Kalaupun Anda menyelesaikan 1 persamaan ini pun bisa sih, tapi panjang nanti. Ini cara paling sederhana. Buatlah persamaan itu menjadi persamaan dalam fungsi ini ya, T log T. Jadi seperti persamaan garis biasa ya, linear ya, sama Y sama dengan sekian T dikurangi C misalkan gitu ya, untuk yang kedua. Kalau di sini yang warna merah ini yang linear ya, yang ini yang fungsi log. Setidaknya berarti ini. Nanti persamaannya akan selalu begitu, Bu ya? Ya, pasti ada ketemu titik potongnya dari persamaan ini. Kalau Anda cuma satu persamaan, silakan mau menyelesaikan menggunakan, misalkan Anda mau pakai MATCAD, silakan. Bisa bayangan saya tidak semua mahasiswa punya MATCAD. Dan Anda harus masukkan dari T sekian sampai T sekian, coba-coba ya. Sama ini juga gitu. Nanti Anda tinggal menggunakan Excel, spreadsheet ya, macam-macam. Silakan mau pakai spreadsheet yang manapun, Anda coba dari T sekian 0 ya. Ini saya coba sampai T-nya 10.000 misalkan gitu ya. Ketemu titik potongnya di mana? Titik potong itu pasti adalah akarnya ya, berarti T-nya sama dengan sekian. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Oke, silakan. Oke, bila tidak saya lanjutkan. Nah, sekarang saya masuk ke proses difusi lanjut. Pada proses difusi lanjut, ya, sebagian prosesnya masih masih menggunakan parameter predeposisi.
Ya, kalau prediposisi hitungannya hitungan dari nol semua ya. Tapi kalau proses difusi lanjut ada parameter yang menggunakan proses prediposisi yaitu Q. Ya, di mana Q proses difusi lanjut itu besarnya adalah Q dari proses prediposisi. Ya, makanya di sini DT-nya itu masih DT-nya prediposisi. Ya, ini. Nah, kemudian persamaan difusi lanjutnya itu adalah ini. Anda perhatikan, sengaja saya buat keterangan begini supaya membedakan. Bila Q di sini adalah dari persamaan di atas, ada DT yang DT dari prediposisi, sedangkan yang lain-lainnya di dalam persamaan difusi lanjut, DT yang lain itu adalah DT-nya drive-in. Karena bisa jadi nanti D-nya berbeda karena prosesnya pada temperatur yang berbeda dan waktunya juga berbeda. Ya, sehingga kalau saya ringkas, ya, di mana angka 1 ini adalah punya prediposisi dan angka 2 adalah punya difusi lanjut, maka seperti persamaan di bawah ini. Ya, untuk proses difusi lanjut. Jadi Cx sama dengan 2Cs dibagi dengan Pi dalam akar D1T1 dibagi dengan D2T2. Eksponensial minus X kuadrat dibagi dengan 4 D2T2. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah yang disebut dengan, ya, mungkin membantu menjelaskan yang pertama tadi ya, disebut dengan proses drive-in diffusion atau difusi lanjut itu seperti ini. Ya, yang merah ini hasil prediposisi, kemudian saya kepingin lebih dalam lagi, ya, lebih dalam dan perhatikan, ya, arahnya nggak ke sini aja, tapi dia juga ada yang ke kanan dan ke kiri. Padahal ini sudah diberi masker. Kok bisa ya dia larinya ke kanan dan ke kiri? Ingat, ya, ini bagian yang merah ini ada sebagian yang sudah masuk ke sini, persis di bawah pelindung ini. Ya. Nah, ini nanti juga akan berdifusi setelah proses difusi lanjut, yang mana arahnya bisa jadi ke arah horizontal juga ke arah vertikal. Ini hanya bisa digambarkan dengan baik menggunakan simulasi ya, berbasis finite element ini. Oke, ini kurang lebih gambarannya. Nah, sekarang kita tinjau persamaan difusi lanjut tadi. Ada yang menuliskan X-nya sebagai Z ya, dan lain-lain. Pada saat proses difusi lanjut, ya, CS ya, akan sama dengan C0,T. Ya, bila nanti di persamaan, saya kembali ke slide yang sebelumnya, halaman 14 ya. Di sini nggak ada yang aneh-aneh ya. Di sini cuma ada CS. Ya udah, kalau CS-nya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini CS-nya siapa? Ya, kalau di proses prediposisi Anda bisa lihat tabel. Nah, sekarang CS yang ada di sini CS-nya siapa? Ya. Ingat, ini adalah punya si Q. Berarti ini adalah proses sebelumnya. CS-nya adalah CS proses sebelumnya. Ya, ingat, berarti CS-nya punya predeposisi. Nah, ini. Ya, adalah C0,T pada X sama dengan 0 di sini. Yang perlu diperhatikan agar proses predeposisi berjalan dengan baik, ini ada syaratnya. Akar DT predeposisi harus jauh lebih kecil daripada akar DT drive-in. Ya, tolong nanti bila menghitung jangan lupa ini syaratnya ya. Akar DT predeposisi harus jauh lebih kecil daripada akar DT proses drive-in. Ya, di mana akar DT itu dinamakan dengan panjang difusi. Ya, jadi kalau mungkin nanti dalam soal ada istilah panjang difusi, jangan kaget ya. Panjang difusi adalah akar D dikalikan T. Ya, ini dianggap sebagai jarak rata-rata dari titik awal, ya, posisi awal sekelompok atom yang nantinya akan bergerak. Ya, jadi bagaimana proses difusi itu berjalan, melewati lintasan yang seperti apa, panjangnya berapa, lah itu yang disebut dengan panjang difusi.
Nah, ini adalah dampak bila kita memberikan difusi yang bertahap, ya, successive diffusion. Anda dapat menggunakan ini kriterianya. Nanti akan ketemu yang disebut dengan DT efektif. Bisa jadi nanti prosesnya nggak cuma satu kali difusi lanjutnya, ada N kali difusi lanjutnya. Tergantung nanti kondisi atau jenis device atau piranti yang mau dibuat. Ya, sebagai contoh ini, nanti bila ada mendesain BJT, bipolar junction transistor, ya, maka Anda diminta membuat emitter, basis, dan kolektor. Berarti tidak satu kali proses difusi lanjutnya, bisa jadi nanti beberapa kali proses difusi lanjut. Ya. Nah, jadi nanti secara umum kita dapat menentukan DT efektif, yaitu merupakan penjumlahan dari semua DT, D1, T1 sampai dengan DN, TN. Ya. Nah, ini persamaannya, misalkan ya, di sini kita lihat ya, ini nanti dipakai di modul, kalau Anda perhatikan. Ya, walaupun modulnya tidak sampai di pembuatan BJT, ini seringkali soal ujian nanti menggunakan BJT, jadi tolong diperhatikan. Ya. Anda perhatikan di sini ada persamaan ya, CS error function complement X per 2 akar DT, berarti ini persamaan predeposisi. Ya, persamaan umum predeposisi, ini dipakai untuk emitter. Ini yang warna hijau. Karena dia dideposisikan paling awal. Bikin apanya dulu? Bikin emitter. Ya. Sedangkan proses lain-lain difusi lanjut ya untuk membuat base dan emitter. Pada bila memang emitternya ingin dibikin lebih dalam. Oh, saya nggak mau emitternya cuma sekian. Emitternya nanti di dalam sini harus lebih melebar. Maka saya difusi lanjut. Saya ingin basisnya lebih dalam. Oke, maka basis nanti difusi lanjut. Ya, maka pada kondisi difusi lanjut menggunakan persamaan ini. Sedangkan pada kolektor ini adalah CB, konsentrasi bulk. Jadi yang existing untuk keadaan untuk membuat device BJT, bipolar junction transistor, ya nanti proses terakhir, ya, yang harus ada dulu adalah untuk kolektor. Ya, karena kolektor sama dengan bulk concentration, konsentrasi bulk. Kemudian yang dipakai berikutnya adalah predeposisi untuk membuat emitter. Baru didifusi lanjut untuk membuat entah emitternya menjadi lebih dalam atau membuat basis. Sehingga gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan thermal budget. Saya nggak ngerti namanya kok bisa thermal budget, saya nggak tahu. Cuma ini biasa dipakai bila mana Anda masuk ke dalam industri fabrikasi piranti semikonduktor. Ya, ada istilah thermal budget. Jangan kaget, thermal budget itu DT, tidak pakai akar. Ya, DT. Nah, DT ini tentukannya dari mana? Nah, ini tadi. DT efektif. Ya, berupa ini. Persamaannya bisa seperti ini. Nah, atau bisa juga ini bila D-nya tetap tapi waktunya diubah-ubah. Ya. Nah, sekarang bisa juga nanti D-nya yang berubah-ubah. Waktunya juga berubah-ubah. Nah, dan seterusnya nanti kurang lebih kita dapat mendekati waktu ekivalen. Ada istilah waktu ekivalen. Di sini disebutkan T2 sama dengan T1 dikalikan rasio D1 dikalikan D2 per D2. Ya, kalau yang bawah ini jarang. Cuma mungkin kalau ada istilah, mungkin Anda baca di buku, apa sih itu thermal budget? Ya, thermal budget itu difusivitas dikalikan dengan waktu. Oke, ini adalah contoh soal difusi lanjut. Ya, pertama ini, Anda melakukan proses predeposisi boron, temperatur 900 selama 15 menit diikuti dengan 5 jam proses difusi lanjut pada 1100. Ingat, difusi lanjut nggak bisa terjadi kalau belum di predeposisi.
Kalau predeposisi pasti bisa terjadi kapan aja, ya. Tapi kalau difusi lanjut harus ada atau harus didahului dengan proses predeposisi. Kemudian di sini ditanya, carilah konsentrasi permukaan boron, kedalaman sambungan, dan dosis. Ada 3, CS, XJ, dan K. Pada kondisi sesaat setelah tahap predeposisi, kemudian yang kedua, sesaat setelah tahap difusi lanjut. Berarti kalau yang pertama ada 3, CS, XJ, dan K, ya yang kedua juga ada 3, CS, XJ, dan K. Nah, menyelesaikannya bagaimana? CS, gampang. CS dilihat dari diagram. Temperaturnya berapa? 900. Tinggal potongkan boron ketemu 10 pangkat 20. Oke. Ya, dapatlah sudah CS. Kemudian XJ. Nah, untuk menghitung XJ, ya, kita membutuhkan persamaan ini. Berarti kita butuh menghitung D. Ya, misalkan di sini diketahui D0-nya sekian, energi aktivasi sekian, tinggal dihitung. Ya, tinggal dicocokkan kalau ini T-nya harus dicek ya. Kalau misalkan menggunakan elektron volt, biasanya T-nya menggunakan Kelvin ya, dalam persamaannya. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk mencari koefisien difusi suhu 900. Ya, dan yang ketiga konsentrasi boron. Ya, untuk menghitung konsentrasi boron pada saat X sama dengan 0 dan T 15 detik. Ya, dimasukkan sini. CS-nya tahu 10 pangkat 20. Ya. X-nya 0. Ya. T-nya 15 menit atau 900 detik. Bentar. Tadi ditanyanya X-nya belum tahu ya. Yang ditanya adalah, bentar, sorry. Kedalaman sambungan, oh X-nya, XJ, ya berarti ditanya XJ, berarti XJ, kemudian yang terakhir adalah Q. Ya. Ini, oke, saya lanjutkan dulu. Ini ada cara lain. Ya, sebelumnya saya berikan dulu cara lainnya. Oke. Cara lain ini adalah bila misalkan ya dalam soal ada tambahan diketahui keping silikon mempunyai resistivitas 0, sekian. Ya, bila nanti di dalam soal ada tambahan sekian, ini jangan diabaikan. Bila Anda nemu dalam soal ada resistivitas keping sebesar sekian, maka Anda harus mencari plot yang namanya plot Irvin. Ya, ini akan saya jelaskan kemudian nanti. Nah, kemudian ini yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita menghitung XJ-nya tadi. Nah, ini adalah kurva yang tadi ya saya katakan mana yang Gaussian, mana yang error function. Ya. Ini menggunakan error function. Ya. Nah, ini Gaussian. Makanya kalau menghitung dengan Gaussian, maka kedalaman difusi akan jauh lebih besar daripada menggunakan error function. Perkara yang benar mana? Nah, ini tergantung ya nanti kalau mau menghitung yang benar menggunakan numerik ya. Kalau kita menggunakan analitik pasti hasilnya adalah plus minus ya. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Kalau menggunakan Gaussian seperti ini, kalau menggunakan error function, kalau kita zoom seperti ini. Nah, ini juga membantu ya. Diagram ini juga membantu sebetulnya. Ya, kita menggunakan profil diagram, kita juga dapat mengetahui berapa besar Cx, T dibagi dengan Cs. Ya, ini Cx, T dibagi dengan Cs. Bila Cx, T dan Cs-nya diketahui, akar dt juga tahu. Ya, maka Anda dengan menggunakan diagram ini, Anda bisa tahu berapa Xj. Dengan syarat Cs-nya tetap dan Q-nya tetap.
Ya, atau kalau nggak mau, Anda bisa menghitung menggunakan persamaan. Nanti Anda bisa coba ya. Bentar. Saya kembali dulu ke slide ini ya, 18. Anda diminta kedalaman sambungan proses predeposisi, Anda cuma dikasih tahu ini temperatur dan waktu, ya, kemudian tinggal menentukan berapa D dan C-nya, Anda tahu, CS-nya tahu, masalahnya CX, T-nya Bu enggak tahu. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya. Mari kita cek ya, persamaan, silakan di lembar yang saya berikan Anda cek ya, saya masuk ke sini ya. Anda bisa menggunakan persamaan XJ yang ini. Bila mana memungkinkan. Bila C bulk-nya diketahui, ya, DT diketahui, maka Anda dapat menyelesaikan ya, bila CS-nya tadi sudah tahu. Boleh menggunakan ini, boleh lagi menggunakan yang lain. Ya, boleh menggunakan Q-nya bila diketahui, C bulk-nya tahu, DT-nya tahu, silakan menggunakan ini juga boleh. Ya, ada banyak cara untuk mendapatkan kedalaman sambungan. Ya, mana aja bisa dipakai. Mau menggunakan diagram ini juga boleh. Ya. Nah, dosis boron, nah ini uniknya, dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah luas area di bawah profil konsentrasi. Ya, kalau Anda plot nanti ya, misalkan demikian, kemudian Anda cari luas area di bawah kurva ini, maka Anda akan mendapatkan dosis boron. Kalau nggak mau repot-repot, silakan menggunakan persamaan Q yang sudah kita kenal sebelumnya. Ya, ini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk proses difusi lanjut, ya. Yang pertama, untuk menghitung konsentrasi boron setelah tahap difusi lanjut, ya, Anda juga dapat menggunakan persamaan ini. Ya, difusi boron setelah tahap konsentrasi permukaan boron setelah tahap difusi lanjut. Ya, Anda dapat menggunakan ini, persamaan ini. Untuk Q, ya, perhatikan untuk Q-nya, DT-nya adalah DT predeposisi. Atau bila diketahui resistivitasnya, nanti pakai kurva Irvin. Ya, nanti akan saya terangkan berikutnya. Loh, ini profil, konsentrasi permukaan boron tahap difusi lanjut apa tidak sama dengan konsentrasi boron pada permukaan pada proses predeposisi? Ya. Bila nantinya di dalam soal ya dikatakan bahwa profil konsentrasi permukaan boron dianggap tetap, ya maka Anda bisa memakai CS-nya sama. Ya. Nah, tapi bila ada suatu kondisi dinyatakan CS tidak tetap, maka Anda harus menghitung kembali CS-nya. Gimana Bu caranya menghitung CS? Nah, kalau mau menghitung, berarti nanti yang menjadi CS boron adalah CX, T setelah proses predeposisi. Ya, CX, T atau kedalaman. Ya, konsentrasi pada kedalaman setelah proses predeposisi. Ini. Sementara Q-nya masih menggunakan Q predeposisi. Ya, DT-nya yang bawah ini punya siapa? DT-nya DT difusi lanjut. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ya, cuma bisa juga untuk simplifikasi biasanya dikatakan diasumsikan CS-nya tetap. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kedalaman sambungan ini tadi ya persamaan Anda dapat gunakan ini. Di mana N bulk ini adalah konsentrasi silikon ya, dalam keadaan bulk, N0 ini adalah CS, konsentrasi permukaan. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Aslinya, ini tadi yang saya sampaikan ya, kalau ini Gaussian
dan yang lain-lain. Anda perhatikan ini, ya, yang ini junction depth, ya, kedalaman. Jadi pada arah vertikal, difusinya itu bentuknya kurang lebih seperti ini, ya, sampai dengan junction selebar ini. Ini konsentrasi permukaan, ini konsentrasi bulk, ya. Profilnya seperti ini. Ya, misalkan silikonnya adalah tipe N, maka kurvanya seperti ini. Ideal. Ya. Tapi aslinya adalah yang seperti ini. Jadi persis di dekat sambungan paling bawah, ya, antara bulk dengan deep drive in, itu polanya begini. Jadi di sini ada gradien lagi. Ya. Kemudian bila kita tinjau penampang melintangnya, nah ini yang terjadi untuk variasi konsentrasi. Ya, ini konsentrasinya nggak sama ini, sampai dengan ke bawah sini. Nah ini nisbahnya nggak sama. Jadi ada gradien. Ini untuk yang profil error function, ini yang untuk profil Gaussian. Anda lihat yang Gaussian memang sedikit overestimate, ya, sementara yang error function mungkin sedikit underestimate. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, dalam mendesain dan mengevaluasi proses, ya, terdapat 4 parameter yang nantinya akan menentukan daerah yang mengalami difusi. Jadi yang pertama adalah CS, ya. Kemudian yang kedua adalah CB, konsentrasi background. Kemudian yang ketiga adalah XJ, sambungan. Ya, kemudian ada lagi disebut dengan resistansi lembaran atau resistansi lembar ini atau sheet resistance. Ya, ini juga merupakan salah satu parameter. Nah ini sekarang saya masuk ke Irvin, ya, plot Irvin. Nah Pak Irvin ini, ya, dia menemukan persamaan, ya, yang menghubungkan antara sheet resistance ρS, ya, dengan parameter proses, yaitu adalah kedalaman XG. Ya, sigma ratanya ini adalah konduktivitas. Ya, oke, kita lihat. Nah, apa itu resistansi lembaran atau sheet resistance? Ya, sheet resistance itu biasa diukur dengan menggunakan alat yang namanya 4-point probe. Ya, ada 4 probe yang disusun berjajar demikian dan masing-masing probe berjarak S. Ya. Kemudian nanti diberikan arus demikian, ya, sehingga nanti di sini terukurlah berapa tegangan. Nah, besar tegangan dan arus yang diberikan tadi, ya, merupakan representasi dari rho. Ya, rho adalah V dibagi I dikalikan dengan 2pi, ya, S jarak antar probe dikalikan dengan F, di mana F adalah faktor koreksi bergantung dari geometri probe. Ya, probe-nya ujungnya tumpul sama probe yang ujungnya lancip, ya, kelengkungannya berapa, jenis probe-nya apa. Nah, ini semua adalah F. Sehingga dengan kata lain RS ini dapat saya persingkat merupakan V dibagi I dikalikan faktor koreksi. Di mana RS ini sendiri kita sebut sebagai resistansi lembaran atau sheet resistance. Nah, biasanya faktor koreksinya itu sebesar sekian, ya, 4,532 V dibagi dengan I. Tapi ingat, ada tebal keping juga, ya, tebal keping. Nah, tinggal dikalikan di sini ada T-nya. Ya, jadi kita dari persamaan ini kita mendapatkan supaya tahu paling enggak, oh sheet resistance tuh ini toh. Nah ini biasanya memang diukur pada setiap keping dari semikonduktor yang hendak difabrikasi. Oke, kemudian tadi sheet resistance, ya, ada lagi resistivitas. Di mana kita tahu resistivitas itu adalah kebalikan dari konduktivitas. Ya, secara umum untuk semikonduktor seperti ini, ya, merupakan konduktivitas sendiri merupakan muatan elektron Q dikalikan dengan mobilitas elektron dan jumlah elektron
ditambah dengan mobilitas Hall dikalikan dengan konsentrasi Hall. Ya, kita sudah belajar di awal-awal. Ya. Nah, ingat ya kalau kita ngomong tadi resistivitas ya, kemudian di sini ada lagi resistansi. Secara fisika yang paling sederhana kan R resistansi sama dengan rho dikalikan L dibagi dengan A. Ya. Di mana A itu di sini yang warna putih adalah luas penampang sama dengan W dikalikan dengan T. Ya. Oke. Nah, perhatikan sekarang yang warna terang ini. Nah, satu bujur sangkar, nih, bujur sangkar keping-keping kecil-kecil ini pasti mempunyai resistansi sheet resistance. Ya, ini satuannya ini ohm dibagi dengan kotak. Ya, memang begitu namanya. Sehingga untuk mengetahui ya berapa resistansinya, ini kan sheet resistance-nya yang tahu dari 4-point probe ya. Untuk mengetahui resistansinya sendiri tinggal dikalikan sheet resistance dikalikan dengan A, yaitu L dibagi L per W-nya. Rasio L sini. Ini W, ini L. Ya, lebar dibagi dengan width-nya. Oke, ini untuk tambahan aja. Nah, tinggal dimasukkan nanti ya kalau ingin tahu berapa hubungannya RS dengan mobilitas ya, kalau Anda sudah tahu konduktivitasnya pasti ketahuan juga ini. Ya, tapi yang untuk lebih sederhananya rho sama dengan RS sheet resistance dikalikan XJ kedalaman profil. Mari kita lihat kurva Irvin itu seperti apa. Ya, ini ceritanya saja. Kurva Irvin itu ya sebagai contoh di sini ya, untuk menentukan CS ya, kita juga dapat menggunakan pendekatan ini. Ya, jika konsentrasi permukaan mendekati batas kelarutan, ya, ini syaratnya ya, maka penyelesaian menggunakan error function dapat digunakan. Tapi bila konsentrasi permukaan itu rendah sekali, maka dapat menggunakan Gaussian. Kenapa demikian? Ya, seperti tadi, kalau konsentrasi permukaannya tinggi, ya, maka bila hasil perhitungannya tadi underestimate, ya, tidak terlalu underestimate. Ya. Demikian juga kalau yang atas ini kita gunakan Gaussian, apa yang terjadi? Maka akan semakin overestimate. Ya, sedangkan kalau konsentrasi permukaan atau CS-nya tadi rendah, lebih tepat sebetulnya menggunakan Gaussian. Ini untuk pengetahuan aja ya. Saya kalau nanti Anda menghitung, saya akan mengabaikan yang ini. Ya, saya anggap nanti Anda mau menghitung yang mana, yang penting logika berpikirnya sudah masuk, enggak masalah. Oke, saya lanjutkan dulu tentang kurva Irvin ya. Jadi nanti ada dua macam kurvanya, yaitu secara Gaussian dan error function untuk kurva Irvin. Nah, yang paling menarik nanti adalah hubungan kurva Irvin tadi dengan kedalaman. Ya, nanti ini bisa Anda baca sendiri. Nah, inilah kurva Irvin. Ya, saya akan masuk ke implementasinya aja. Kurva Irvin, perhatikan, ini ada dua ya. Tadi error function sama Gaussian. Ya, tadi memang dikatakan bila konsentrasi bulknya rendah, ya, sebaiknya menggunakan error function. Bila konsentrasi bulknya tinggi, menggunakan Gaussian. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat ya, di sini adalah konsentrasi doping. Ya, ini konsentrasi doping, ini konsentrasi bulk. Nah, ini surface ini ya, konsentrasi permukaan. Sedangkan yang di bawah sini, ini adalah RS dikalikan XJ. Ini yang di bawah. Ya, harapannya sebetulnya dari kurva Irvin ini kalau Anda sudah tahu RS-nya, tinggal menentukan XJ-nya berapa. Ya, cara bacanya juga perhatikan garis-garis ini, satu garis yang kontinu ini merepresentasikan N bulk, konsentrasi bulk. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi bentuk kurva Irvin yang tadi untuk tipe N ya. Nah, ini sekarang untuk tipe P. Agak sulit mendapatkan kurva Irvin ya. Biasanya yang paling banyak yang tipe N tadi, itu yang tipe P jarang. Saya baru nemu, kalau nggak salah cuma ini yang saya temukan.
Ada juga yang data tadi disajikan dalam bentuk seperti ini, effective conductivity. Berarti effective conductivity ini adalah seper dari rho S dikalikan dengan XJ. Ya, kalau yang tadi sebelumnya, yang slide 31, ini sudah RS ya, seat resistance dikalikan dengan XJ. Oke. Tapi ini rho S loh ya, karena dia conductivity. Nah, nanti harus jadi, kalau misalkan diketahuinya adalah RS, nah Anda perhatikan, berarti Anda harus tahu berapa dimensi dari kotak tadi, keping tadi, berapa rasio L dan lebar dan ya, L dan W-nya tadi. Nah, ini ada contoh soal kurva Irvin ya, di mana ini diketahui rho S di sini. SQ ini square ya, kotak tadi. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari. Di sini dikatakan, oh ternyata bisa menggunakan kurva Irvin tipe P yang modelnya Gaussian. Ya, ini. Nah, ini contohnya seperti ini, cara bacanya seperti apa, dan lain-lain. Anda bisa lihat di slide yang saya berikan ini. Nah, silakan. Ini juga ada soal menggunakan thermal budget dan seterusnya. Oke, silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya belum ada pertanyaan, Bu. Ya, silakan, Mbak. Dari saya belum ada. Oke, silakan yang lain. Kalau lihat contoh soal saya kelihatannya sederhana, tapi kalau suruh ngerjakan sendiri belum tentu nanti.
Oke, silakan sambil dibuka modul 4-nya. Ya. Barangkali sudah ada yang bisa mulai dikerjakan, silakan sambil dicicil ya. Paling tidak bagian yang pertama tentang predeposisi dan difusi lanjut sudah bisa mulai dikerjakan. Ya, dengan bekal materi yang saya berikan, silakan Anda mulai mengerjakan. Ya, kemudian yang bagian berikutnya tentang sambungan PN yang kemarin sudah saya berikan, silakan dari situ juga mulai dicicil dikerjakan. Ya. Saya punya rencana nanti minggu terakhir sebelum ETS, ya, minggu terakhir sebelum ETS, nanti akan saya minta Anda mempresentasikan ya, hasil yang oksidasi dan hasil yang fabrikasi. Jadi modul 3 dan modul 4. Jadi tiap kelompok disiapkan slide-nya. Slide untuk modul 3 dan modul 4 dibuat jadi satu saja. Ya, jadi nanti satu kelompok mempresentasikan modul 3-nya, modul 3 dan 4-nya diikuti oleh kelompok yang lain. Oke, itu saya rencanakan nanti seminggu terakhir sebelum EAS. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini, ya, saya merencanakan memberikan kuis. Nah, silakan mari kita diskusikan. Anda ingin kuisnya materinya sampai di mana? Silakan. Mungkin sampai difusi lanjut bisa, Bu. Sampai Oke. materi. Oke, Mas Faris mengusulkan sampai difusi lanjut. Monggo yang lain. Sepakat dengan Mas Faris atau masih mau menawar? Monggo. Silakan. Silakan. Mau sampai difusi lanjut? Silakan raise hand yang setuju bila kuisnya sampai difusi lanjut. Ya, 1, 2, 3. Baru 3 orang. Yang lainnya tidur. Halo, Bu. Ya. Saya mengusulkan sampai oksidasi, Bu. Oke, Mbak Cynthia mengusulkan sampai oksidasi. Boleh aja. Silakan yang setuju dengan sampai dengan difusi lanjut, tetap aja raise hand. Baru 4 orang, 5 orang kalau nggak salah. Tuh, 2, 3. Siapa lagi? 4. 5. Yang lainnya yang tidak bersuara ini ngapain? Kalau dari saya setuju dengan Cynthia, Bu, sampai oksidasi. Oke. 2 orang setuju oksidasi. Oke,
Oke, sekarang pertanyaannya saya balik. Silakan raise hand. Siapa yang setuju sampai oksidasi? Langsung oke. Cuma separuh. Berapa orang? Cuma separuh kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang tidak raise hand kalau sampai oksidasi. Oke, terima kasih. Oke, Anda maunya hari apa? Senin apa Rabu? Kuisnya. Siapa yang setuju Senin? Silakan raise hand. Senin jam 11. Senin jam 11 materinya oksidasi. Oke, Senin ya. Ini banyak yang hari Senin. Oke, berarti kita sepakat ya, hari Senin depan kita kuis materinya sampai dengan oksidasi ya. Jam 11. Oke, nanti saya siapkan soalnya. Nah, kemudian tolong nanti dipikirkan juga, silakan dijawab di grup ya, di WA grup. Kapan kira-kira Anda ingin kuis lagi, materinya sampai predeposisi dan difusi lanjut. Ya, karena saya memang kepingin memberikan 2 kali kuis untuk Anda, karena cuma 1 biasanya kalau pas sial ya, mungkin pas kondisi fisiknya nggak baik atau apa, terlambat bangun atau apa. Nah, ini tolong nanti ditentukan juga, Anda sepakati ya, Anda mau kuis yang difusi sampai dengan difusi lanjut itu hari apa. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Oke, bila sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, ya sekali lagi saya ingatkan, bila masih ada yang belum dipahami dan Anda ingin bertanya, silakan tanya di WA grup ya, dilangsungkan. Silakan Japri saya juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Doti. Terima kasih. Waalaikumsalam.